Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Tetap semangat dan jaga kesehatan teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi yang bertema memahami dan memiliki wawasan tentang kecerdasan musikal untuk anak usia dini. Wah, apa saja ya? Yuk kita simak videonya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan siapa saja anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Helmi Amanatul Azizah, yang kedua ada Tantri Lestari, yang ketiga ada Hesti Diana, yang keempat ada Ayu Nurhidayati, yang kelima ada Sri Rezeki, dan yang keenam Rahma Hidayah. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menyampaikan penjelasan tentang pengertian kecerdasan musikal untuk anak usia dini, sifat-sifat kecerdasan musikal untuk anak usia dini, dan stimulasi kecerdasan musikal untuk anak usia dini khususnya usia 0-5 tahun. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Helmi Amanatul Azizah dengan NIM 183131044 akan menyampaikan pengertian kecerdasan musikal untuk anak usia dini. Nah, kecerdasan musikal adalah kemampuan untuk menyimpan nada dalam benak seseorang, untuk mengingat irama itu, dan secara emosional terpengaruh oleh musik. Secara tidak langsung, anak yang memiliki kecerdasan musikal akan terangsang seluruh tubuhnya untuk mengikuti irama dan ritme musik tersebut. Anak dengan kecerdasan musikal juga mampu mengingat melodi yang ia dengarkan dan dinyanyikan kembali dengan nada yang dia dengarkan sebelumnya, teman-teman. Menurut Bird, kecerdasan adalah kemampuan kognitif umum yang dibawa individu sejak lahir. Artinya, kecerdasan itu adalah suatu hal yang dimiliki setiap anak sejak anak itu lahir. Nah, di sini yang pertama akan menjelaskan tentang kecerdasan. Kecerdasan itu sama artinya dengan intelligence. Intelijensi berasal dari kata intelligere yang berarti menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Kemudian yang kedua yaitu kecerdasan musikal. Nah, kecerdasan musikal ini mencakup kepekaan terhadap ritme dan tinggi rendahnya suara, perbedaan nada suara, dan kemampuan untuk memainkan serta membuat lagu. Yang ketiga, kecerdasan musikal ini melibatkan kemampuan menyanyikan sebuah lagu, mengingat melodi musik, mempunyai kepekaan akan irama, atau hanya sekedar menikmati musik. Nah, yang keempat ini jadi kesimpulannya, kecerdasan musikal adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengingat rangkaian nada dan irama serta mengekspresikannya melalui aktivitas musik. Nah, anak dengan kecerdasan ini cenderung senang mendengarkan lagu, menikmati lagu tersebut, bahkan dapat menyanyikan atau memainkan lagu tersebut dengan nada yang tepat. Kecerdasan musikal dapat terwujud pada kepekaan seseorang terhadap musik, lagu, ritme, dan lain sebagainya. Nah, sebagai seorang guru dapat melatih siswa
untuk mengembangkan intelijensi ini dengan beberapa latihan seperti mengenal tone suara, melatih ritme lagu, menyanyi, memainkan alat musik seperti angklung, gamelan, band, piano, trompet, dan masih banyak lagi. Hal ini juga dapat dilakukan dengan cara mengenali suara lingkungan, suara instrumental, bahkan juga suara orang. Nah, di sini siswa dapat diajari untuk memainkan alat musik sederhana, kemudian mementaskannya. Maka sangat baik bila setiap sekolah ada kelompok musik. Karena kegiatan ini selain membantu mengembangkan kecerdasan musikal pemain, hal ini juga dapat membantu kecerdasan musikal bagi pendengarnya. Menurut Gigner yang dikutip Munif-Khatib, kecerdasan musikal merupakan bentuk bakat manusia yang paling awal muncul. Keahlian di bidang musik tergantung pada bertambahnya pengalaman hidup, sehingga mungkin saja seseorang anak usia 3 tahun mampu mengenali nada-nada lagu yang didengarnya. Selanjutnya yang kelima, menjelaskan tentang anak yang memiliki bakat musik perlu dibina dan digunakan sebagai sarana tambahan untuk meningkatkan pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Tantri. Saya Tantri Lestari dengan nomor induk mahasiswa 183131046. Saya akan melanjutkan materi dari Mbak Helmi. Banyak orang mengungkapkan kecerdasan musikalnya melalui apresiasi musik rekaman maupun langsung, dan melalui pendengaran irama natural yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula anak-anak mempunyai cara mereka untuk mengungkapkan kecerdasan musikalnya. Kecerdasan musikal memuat kemampuan seseorang untuk peka terhadap suara-suara nonverbal yang berada di sekelilingnya. Termasuk dalam hal ini adalah nada dan irama. Salah satu ciri tersebut menandakan bahwa peserta didik yang mempunyai kecerdasan musikal ini cenderung senang sekali dalam mendengarkan nada dan irama yang indah. Sifat-sifat kecerdasan musikal untuk anak usia dini. Yang pertama, melalui kecerdasan musikal, anak cenderung cepat menghafal lagu-lagu dan bersemangat ketika diperkenalkan lagu. Yang kedua, anak-anak cenderung menikmati musik dan menggerak-gerakkan tubuhnya sesuai irama musik. Ketiga, mengetuk-ngetukkan benda ke meja pada saat menulis atau menggambar. Yang keempat, anak cenderung suka menyanyi, bersenandung, atau bersiul. Yang kelima, anak-anak mengenali suara di sekitarnya seperti suara sepeda motor, suara burung, suara kucing, suara anjing, ataupun yang lainnya. Itu disebut dengan kepekaan. Yang keenam, dapat mengidentifikasikan perbedaan jenis-jenis suara. Yang ketujuh, mudah mengenali suatu lagu hanya dengan mendengarkan nada-nada. Terima kasih. Saya Hesti Diana Islamiati, NIM 183131054. Di sini saya akan menjelaskan mengenai indikator seorang anak yang memiliki kecerdasan musikal. Yang pertama, anak dapat membuat bunyi-bunyian dengan berbagai alat. Yang kedua, anak dapat membuat alat perkusi sederhana. Yang ketiga, anak dapat menggerakkan kepala, tangan, atau kaki mengikuti irama musik. Yang keempat, anak dapat mengekspresikan diri secara bebas sesuai irama musik. Yang kelima, anak dapat menyanyikan lagu secara lengkap. Yang keenam, anak dapat bermain alat musik sederhana.
Selanjutnya yaitu indikator perkembangan kecerdasan musikal pada anak usia dini. Yang pertama, anak memiliki suara yang merdu. Yang kedua, anak dapat mengenali dan menunjukkan nada-nada yang seimbang. Yang ketiga, anak senang mendengarkan musik dan kaset. Yang keempat, anak dapat memainkan alat musik. Yang kelima, anak mampu mengingat lagu dengan cepat. Yang keenam, anak dapat mengenal nada-nada berbagai macam lagu. Yang terakhir, anak mudah mengikuti irama musik dengan alat perkusi sederhana. Selanjutnya, pentingnya kecerdasan musikal bagi anak usia dini. Yang pertama, meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Maksudnya adalah musik mempunyai sifat yang unik yang mampu membuka pintu gerbang pikiran dan wawasan baru. Musik juga dapat menjadi stimulus bagi imajinasi kreatif pendengarnya. Yang kedua, meningkatkan intelektualitas. Maksudnya adalah musik dapat meningkatkan prestasi belajar akademik. Musik dapat meningkatkan pemikiran abstrak anak usia dini. Yang ketiga, dapat mempengaruhi kecerdasan lainnya. Maksudnya adalah musik mampu meningkatkan kecerdasan spasial dan logika anak. Yang keempat, terapi psikologis. Maksudnya adalah musik mampu membangkitkan semangat belajar anak karena dibentuk oleh rasa senang dalam hatinya. Saya Ayu Nur Hidayati, NIM 18313131059 akan melanjutkan materi dari Saudari Hesti. Nah, saya akan menjelaskan tentang ciri anak yang memiliki kecerdasan musikal yang tinggi. Pada anak usia 0-1 tahun, anak itu mampu mendengarkan musik dan mampu bertepuk tangan. Pada usia 1-2 tahun, anak itu mampu mendengarkan musik dan dapat mengikuti irama serta mampu bertepuk tangan membentuk irama. Pada usia 2-3 tahun, anak itu senang mendengarkan musik dan mengikuti irama. Anak juga mampu bertepuk tangan secara bervariasi dan anak itu mampu memukul-mukul benda sesuai irama dan senang bernyanyi ataupun menari. Nah, pada usia 3-4 tahun, anak itu senang menari-narikan tangan apabila mendengar gerak refleks. Anak juga mampu menyanyi cuplikan-cuplikan lagu sesuai dengan irama dan anak mampu bertepuk tangan membentuk irama dan anak suka memukul-mukul benda sesuai dengan irama. Pada usia 4-5 tahun, anak itu dapat mengenal dan menyebut nama-nama lagu yang sedang populer. Anak juga mampu meliuk-liukkan tubuh sesuai dengan irama. Anak juga mampu menyanyi sebagian dari lagu sesuai dengan irama tertentu. Anak juga mampu menepuk-nepukkan tangannya membentuk irama. Dan anak mampu memainkan alat musik tertentu. Nah, pada usia 5-6 tahun ini, anak mampu menyanyi secara grup atau kor atau kelompok, dan anak juga mampu mengikuti gerak tari sebuah lagu sederhana. Nah, anak juga menyanyikan lagu yang diiringi dengan alat musik tertentu, dan anak itu mampu memainkan alat musik itu sendiri. Nah, kecerdasan musikal pada anak usia dini ini dapat dikembangkan melalui instrumen perkusi, yang pada dasarnya merupakan benda apapun yang dapat menghasilkan suara yang baik karena dipukul, digosok, diadukan atau dengan cara apapun yang dapat membuat getaran pada benda tersebut. Nah, istilahnya itu perkusi biasanya itu digunakan pada benda yang digunakan sebagai pengiring dalam permainan musik tersebut. Contohnya adalah seperti angklung yang dimainkan dengan cara digesek, kemudian galon bekas yang digunakan sebagai pengganti drum
yang dimainkan dengan cara dipukul. Kemudian botol bekas yang dimainkan dengan cara dipukul dengan sendok. Kemudian botol Fanta yang digunakan sebagai pengganti alat musik. Perkenalkan, saya Dara Sri Rezeki, nomor induk mahasiswa 18313131068. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Mbak Ayu. Di sini saya akan menjelaskan yaitu manfaat musik bagi anak dan stimulasi kecerdasan musik anak usia dini. Nah, masuk yang pertama yaitu kegiatan musik memiliki manfaat yang banyak bagi anak, yaitu yang pertama, melalui musik anak dapat mengekspresikan emosinya, karena dengan musik anak dapat menunjukkan emosinya. Misal, dengan lirik sendu anak akan berekspresi sedih, kemudian dengan lirik senang anak akan menunjukkan ekspresi yang bahagia. Selanjutnya yang kedua, anak dapat meningkatkan pengetahuannya tentang berbagai suara dan anak dapat mengembangkan kepekaan pendengarannya. Di sini, anak dapat mengetahui dan belajar macam-macam suara seperti suara keras, lambat, atau lembut. Melalui musik, anak juga mampu membedakan berbagai jenis suara. Untuk yang ketiga, yaitu anak dapat mengembangkan kepekaan pendengarannya. Nah, melalui musik, anak akan mampu mengasah pendengaran dan daya ingatnya dalam mengingat nada syair lagu. Kemudian yang keempat, anak dapat mengembangkan kesadaran dan kebutuhannya dalam identitas diri. Maksudnya, dengan bermain musik, anak akan menemukan tentang jati diri dan kepribadiannya. Selanjutnya yang kelima, anak dapat mengembangkan kecintaannya tentang musik. Nah, karena dengan bermain musik, anak akan dapat mengembangkan kecintaan terhadap jenis musik, khususnya dalam mengenal musik daerah atau tradisional. Maka dengan sendirinya, anak akan timbul kesadaran mencintai musik daerah masing-masing. Yang keenam, anak dapat mengembangkan kecerdasan dalam musik. Dengan bermain musik tentunya, anak akan bisa mengembangkan kecerdasan yang terarah, yaitu mengetahui, mengenal, dan menumbuhkan unsur kesenian bermusik. Selanjutnya yang terakhir, yang ketujuh, anak dapat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Karena dengan bermain musik, anak akan timbul sosial atau toleransi dengan teman atau dengan kelompok secara tidak langsung. Anak dapat menunjukkan sikap kerjasama berkelompok. Selanjutnya, stimulasi kecerdasan musik pada anak harus disesuaikan dengan cara belajar anak. Yang pertama, anak-anak belajar sambil bermain. Nah, pada masa kanak-kanak, bermain bagi anak itu sama saja dengan bekerja. Dari bermain, anak akan menjadi lebih aktif, cerdas, dan kreatif. Kemudian yang kedua, anak-anak belajar melalui pengalaman langsung. Di sini, anak melakukan pembelajaran secara langsung dengan melihat, menyentuh, merasakan, dan mencium. Kemudian yang ketiga, anak-anak belajar berkomunikasi dan mengobrol. Keempat, anak-anak belajar dengan mencoba memecahkan masalah sebenarnya. Yang kelima, anak-anak tahu bahwa menyelidik dan menjelajah bermanfaat untuk mereka. Kata kuncinya seperti bagaimana kalau, atau dengan bisa menggunakan kalimat apa yang terjadi jika. Misal saya beri contoh, yaitu bagaimana kalau alat musik itu dibunyikan. Kemudian kalimat selanjutnya ialah apa yang terjadi jika alat musik itu dipukul, dan seterusnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rahma Hidayah, NIM 183131103, ingin melanjutkan penjelasan dari Mbak Dara. Stimulasi musikal berdasarkan indikator kompetensi untuk anak usia 0-5 tahun. Yang pertama, anak usia 3-12 bulan, indikator kompetensinya yaitu menikmati musik, menggerakkan kepala, yang yaitu untuk stimulasinya anak didengarkan musik dan lagu-lagu. Yang kedua, disertai jika ingin menyanyi. Terus untuk anak usia 1-3 tahun, yaitu indikator kompetensinya yang pertama bertepuk tangan, yang kedua bergerak bebas sesuai dengan irama musik, yang ketiga menyanyi dengan bimbingan orang tua atau pengasuh atau gurunya. Nah, stimulasinya bagaimana? Untuk usia ini stimulasinya yaitu
bernyanyi sambil bertepuk tangan, terus memukul-mukul benda. Yang ketiga, didengarkan musik dan lagu-lagu. Yang keempat, didengarkan alat musik imitasi. Dan yang terakhir, dibimbing untuk bernyanyi. Nah, untuk anak usia 3-5 tahun itu stimulasinya yang pertama bernyanyi bersama. Nah, bernyanyi bersama ini bisa dengan teman-temannya, keluarganya, dan orang-orang di sekitarnya. Terus yang kedua, bermain alat musik sederhana. Terus yang ketiga, simfoni botol minum bekas atau memukul benda dengan irama. Jadi sudah menggunakan irama. Terus yang keempat, karaoke lagu anak sederhana. Anak dikasih lagu-lagu karaoke. Terus yang kelima, dimotivasi menuangkan ekspresi melalui lagunya sendiri. Jadi anak harus dikasih motivasi kalau menuangkan ekspresinya itu dia bisa membuat lagu-lagunya sendiri melalui ekspresinya. Terus yang keenam, itu menyamakan konsep notasi musik secara informal. Jadi sudah menyamakan bergelombangnya, nadanya naik turun, terus yang nada lembut atau rata langsung gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu stimulasi kecerdasan musik pada anak yang dapat dilakukan oleh pendidik. Untuk yang pertama, memperkenalkan tarian dengan gerak bebas diiring musik. Terus untuk yang kedua, memperkenalkan bentuk angka melalui lagu-lagu. Nah, guru dapat memberikan lagu-lagu seperti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, itu dapat untuk kecerdasan musikalnya anak juga dapat. Terus yang ketiga, bercerita dengan iringan lagu. Nah, ini kayak seperti cerita yang ada lagu-lagunya itu. Terus yang keempat, memperkenalkan bunyi-bunyi naturalis seperti suara hewan, air bergemericik, dan lainnya. Terus yang kelima, memperkenalkan seni berbicara. Nah, yang keenam, bernyanyi sambil bergandeng tangan, dibuat lingkaran sambil menggerakkan kaki dan kepala bersama-sama. Jadi bisa di indoor atau outdoor ya ini dilakukannya. Terus yang ketujuh, bermain balok berwarna, mengelompokkannya sambil bernyanyi dan bersenandung. Jadi pada saat pembelajaran seperti mengelompokkan balok-balok itu, guru dapat memberikan lagu-lagu gitu untuk materi. Lalu yang selanjutnya nomor 8, berjalan sambil bertepuk tangan berirama. Nah, nomor 9, berlatih senam. Yang nomor 10, bersenandung dan bernyanyi lagu anak-anak saat melakukan berbagai aktivitas. Ini guru dapat misal membersihkan kelas, itu anak-anak dapat diajak untuk bernyanyi lagunya bersih-bersih kelas gitu. Terus yang nomor 11 itu menebak bunyi-bunyian untuk merangsang kreativitas berpikir. Nah, ini anak-anak dapat untuk diajak bermain seperti, ayo kita tutup mata, nanti tebak ya Bu Guru membunyikan alat musik apa. Nah, misalnya Bu Gurunya membunyikan alat musik angklung gitu. Terus yang ke-12, ajak anak untuk menciptakan musik dari beberapa benda di sekitar. Ini menciptakan irama seperti nanti menggunakan botol bekas, meja, botol bekas yang dikasih kerikil gitu, nanti kita membentuk irama. Terus yang terakhir, dorong anak untuk bermain musik bersama teman-temannya. Nah, ini ajak anak untuk bermain musik dengan teman-temannya, seperti satu kelas itu dikasih beberapa macam musik gitu. Baiklah teman-teman, alhamdulillah penyampaian materi dari kelompok 4 sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.